Merdeka. Hari ini kita berkesempatan hadir di salah satu sekolah SMP di Kabupaten Magetan yang terletak di perbatasan antara Magetan dengan Kabupaten Ponorogo, yaitu di SMP Negeri 1 Parang. Nah, di sini tim podcast MKKS akan bersamai Anda semuanya. Kita akan diskusi, kita akan belajar kepada maestro yang ada di SMP 1 Parang, yaitu dengan Kepala Sekolah Bapak Suparno. Seperti apa perbincangan kita? Mari ikuti tim podcast MKKS kali ini. Go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia hari ini kita tim podcast MKKS bisa hadir di salah satu SMP di Kabupaten Magetan, SMP yang cukup besar yang ada di perbatasan Magetan dengan Ponorogo, yaitu tepatnya di SMP Negeri 1 Parang. Hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan ngobrol, kita akan mengulik siapa direktur hebat yang ada di sini. Tidak lain dan tidak bukan, maestro kita hari ini adalah Bapak Suparno. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim podcast MKKS hari ini sowan pada Bapak Suparno. Untuk kita akan ajak untuk ngobrol-ngobrol Bapak J. Jadi mohon meluangkan waktunya, nanti kita akan coba bertanya mengenai apa dan siapa Bapak Suparno itu. Kata Bapak J. Bapak, kami mungkin lebih maremnya izin ya, kami pakai Bapak karena saya lebih nyamannya seperti itu. Bapak, kami mohon diceritakan Bapak. Bapak adalah salah satu Kepala Sekolah SMP yang paling senior di MKKS di tahun ini, Bapak. Nah, mohon Bapak mungkin bisa berbagi. Sebenarnya biar nanti khalayak teman-teman GTK kita ini bisa tahu siapa tuh Bapak Suparno itu. Mungkin bisa diceritakan asalnya, mungkin dengan keluarganya seperti apa. Monggo, kami persilakan Bapak. Terima kasih Mas Erwin. Kalau menjawab pertanyaan siapa Suparno ya, ini sebenarnya juga luas sekali jawabannya ya. Jadi sekarang ini saya Suparno, tinggal saya di Desa Bojoksari, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Saya adalah anaknya seorang petani. Bapak saya tani, tukang gitu ya. Terus tani sambil tukang. Ibu saya itu berdagang bakul tempe. Ibu saya itu bakul tempe. Sebelumnya itu ibu saya itu sebelum bakul tempe itu sebenarnya memiliki pekerjaan yang seandainya sekarang itu dilestarikan itu luar biasa. Tukang tenun ibu saya itu, seorang penenun ya. Ibu saya itu seperti itu. Limbah saya tidak disekolahkan tinggi, hanya lulus SD ibu saya. Tapi ibu saya itu pintar. Ibu saya pintar. Itu mbah saya itu mengundang seseorang yang ahli tenun untuk mendidik ibu saya ini menjadi seorang penenun ya. Itu berawal dari situ ya. Kemudian saya ini juga dididik baik oleh ibu dan bapak saya, walaupun bapak saya bertahun, ibu saya SD, tapi ibu saya memiliki wawasan yang luas tentang pendidikan. Jadi juga tidak terlepas dari ibu saya itu anaknya namanya Mbah Woso Jaluman. Mbah Woso Jaluman ini anak-anaknya itu semuanya berpendidikan baik. Yang terbaik saat itu ada yang STM, ada yang SGA. Pada saat itu pendidikan tertinggi di zamannya. Orang kuliah belum ada. Ini yang ibu saya tidak sekolahkan tinggi karena saudaranya banyak, sapinya banyak,
gitu. Termasuk yang diberi tugas untuk ngupain sapi itu ibu saya. Jadi anak-anaknya itu ditugasi, ada yang bertanggung jawab masak, ada yang bertanggung jawab di sapi, ada yang sekolah dan sebagainya ini ya. Itu. Jadi keinginan ibu saya untuk sekolah tinggi disimpan baik-baik, ya, itu ya, simpan baik-baik. Kemudian pada saat anaknya itu diberi keleluasaan untuk melanjutkan sekolah setinggi-tingginya. Jadi saya kakak saya itu lulusan SD saja, tapi sebenarnya itu saya membujuk agar melanjutkan setinggi kakak saya. Pada saat saya, ini kesempatan ke saya itu orangnya sejak kecil itu memang suka sekolah. Jadi ketika sekolah itu sudah agak telat, entah umur 8 tahun atau 7 tahun setengah gitu ya. Ketika saya itu di sekolah kan itu bahagia nih, Masya Allah. Kelas itu kan, itu bahagia luar biasa di sekolah ini. Di SD. Nilai saya PPKN itu 10 di jasa itu 10. Yang lainnya 9 semua yang tertentu PPKN. Terus yang ada yang 7 itu ada mapel seperti kesenian, keterampilan olahraga. Ingat 3 itu 7. Tapi sebenarnya Bobo, Bobo mau tanya tadi menyebutkan Bobo itu berapa bersaudara ya? 3. Dan Bobo ini anak yang kedua. Yang kedua. Dan ini memiliki prestasi, sebenarnya prestasi dalam artian secara kognitif Bobo memiliki kecenderungan untuk suka belajar itu tadi. Nah itu tadi kan dari level mungkin dari SD sampai dengan pendidikan yang formal Bobo, dan tadi disampaikan bahwa orang tua juga tidak berpendidikan yang layak pada waktu itu, tapi Bobo membuktikan bahwa putrane bapak ibu ternyata bisa. Nah saya ingin tahu nih Bobo, ketika sudah selesai pendidikan dasarnya tadi kan sudah mau menuju kepada spesialisasi, apakah memang dari awal Bobo memang pengen jadi guru gitu Bobo? Oh iya, kelas 1 SD. Saya berjalan dari rumah ke sekolah. Itu ditanya oleh saudara sepupu saya, namanya Mas Yitno. Mas Yitno jadi tentara, terus sekarang sudah pensiun, sudah bertanya pada saya, "Besok cita-citamu jadi apa no?" Ya, saya tidak paham kelas 1 SD kok ditanya cita-cita. Cita-cita ki apa Mas? Cita-citanya besok pengen jadi apa gitu. Oh iya, saya besok pengen jadi dokter. Woi, Allah, dokter itu orang yang singirang. Terus akhirnya saya berpikir, saya harus merubah cita-cita saya. Sehingga saya berubah menjadi guru gitu. Menjadi guru itu. Sebenarnya itu entah terpaksa atau tidak, tapi dalam perjalanan hidup itu tidak lepas dari yang namanya takdir, yaitu guru itu. Itu. Sebenarnya cita-citanya kalau ditanya pengennya dokter. Pertanyaan pertama dokter. Gitu. Alhamdulillah, insya Allah dilanjutkan oleh anak saya. Tapi saya tidak menyuruh bercita-cita jadi dokter. Anak saya cita-cita jadi dokter gigi. Ya. Alhamdulillah sekarang koas di tahap akhir lah ya. Tahap akhir insya Allah sebentar lagi selesai. Anak saya kedua itu insya Allah dokter gigi dari Universitas Airlangga Surabaya. Oke. Nah ini sudah mengarah pada keluarga nih Bobo. Ya, sekarang boleh di-sharing dong keluarganya Bobo Suparno itu siapa saja? Keluarga saya itu sederhana. Saya itu memang mengajarkan hidup sederhana pada keluarga saya. Ya. Istri saya namanya Siti Nur Hasanah. Saya mengenal beliau saat itu masih mahasiswa. Nanti saya prediksi ini anak baik gitu ya, anak baik yang nanti akan bisa saya ajak hidup bersama untuk menggapai tujuan yang baik di masa depan, kayak gitu aja ya. Itu alhamdulillah beliau ini lulus D3
itu juga melanjutkan S1 dan juga melanjutkan S2. Jadi apa namanya, keluarga kami itu memiliki rasa kecintaan kepada ilmu pengetahuan. Tentu saja di bidang masing-masing, ya, di bidang masing-masing. Nah, saya yang pertama itu dulu sampai di teknik sipil Universitas Merdeka, Unmar, tapi gilirannya sampai skripsi tidak dilanjutkan karena dia tenggelam di dunianya. Karena petik adalah sound system yang pada satu saat laris. Dia punya keasikan ya, Ya, jiwa seninya mungkin juga menurun dari Bobo juga mungkin. Akhirnya kuliahnya tidak dilanjut. Oke. Dan anak saya yang pertama. Terus yang kedua itu tadi yang calon dokter gizi. Itu juga memiliki apa namanya, kecintaan kepada ilmu pengetahuan yang luar biasa. Anak saya yang kedua, saya tidak, waktu kecil saya tidak melihat ini anak cerdas dan sebagainya, tidak mengalir saja, tapi ternyata sebenarnya dia itu anak cerdas luar biasa menurut saya tentu saja ya. Dan ini dia ketika kuliah itu ditunjuk menjadi ketua penyelenggara Olimpiade Daitis. Jadi itu semacam olimpiade yang diselenggarakan oleh mahasiswa kedokteran tinggi, ya, di tingkat anak SMA, dan itu se-ASEAN. Ya, se-ASEAN itu. Nah, ternyata dia tuh pintar bahasa Inggris. Pintar bahasa Inggris. Saya tidak tahu ya. Jadi, kalau diajak berbicara bahasa Inggris itu receh, karena ini kan peserta juga dari Semua belahan negara ya. Thailand, dari Asia Tenggara. Gitu. Jadi bisa. Jadi dua putranya Bobo Suparno dan sekarang sudah menekuni bakat bidangnya masing-masing ya sampai dengan saat ini. Nah, Bobo, ini kebetulan kan kami melaksanakan podcast ini kan mendekati masa purna Bobo Suparno. Yeah. Nah, pastinya Bobo dulu merintis karir jadi seorang sampai pada titik yang sekarang. Pasti itu startnya pasti banyak cerita di dalamnya, sehingga awal mulai merintis karir sebagai seorang sehingga sampai sekarang pada posisi top leader sampai saat ini. Mohon bisa berbagi Bobo, mungkin bisa dibagikan seperti apa dan bagaimana pengalaman Bobo ketika merintis karir di dunia pendidikan. Itu diawali dari wilayah pendidikan saya ketika saya kuliah di KIP Surabaya, program D3. D3 itu suatu saat nanti penempatannya dari kampus. Ya, sehingga tidak sulit, tapi kalau sudah lulus di situ tidak sulit mencari pekerjaan gitu ya. Nah, itu yang mendapatkan kesempatan, katakan diangkat lebih dahulu, itu adalah di ranking SREP. Dan saya ranking 1 ya, sehingga saya dianggap termasuk cepat ini ya. Ada yang di belakang saya tidak diangkat. Tahu diangkatnya setelah saya itu ada. Saya diangkat di SMP Negeri 2 Kabupaten, sekolah besar saat itu zamannya, sekolah besar. Pernah kepala sekolahnya Pak Sugeng Nugroho ini akhir-akhir muridnya berapa? 950 pada saat itu. Ya. Itu tahun berapa Bobo? Itu tahun 1992 diangkatnya saya. Oh gitu. Karena saya sudah tahu nanti akan ditempatkan di situ. Karena dilihat di P3DK di Surabaya itu ada Suparno, suatu saat ditempatkan di mana saya tahu. Oh gitu. Ya, saya KTT di sana. Di sana 1 tahun. Iya, 1 tahun. 91 itu saya sudah di sana. 92 SK-nya itu di sana. Saya dari guru, ya guru. Menurut saya itu sekep, guru yang sekep. Kalau seandainya kepala sekolah zaman sekarang itu mengetahui saya itu, insya Allah senang, ya senang. Dulu itu pada zaman dulu itu ada yang nyambi apa
jualan apa barangnya. Jadi mengajar itu kalau ketika ada jamnya, Oh gitu. jamnya mengajar ada di sekolah. Pada saat itu kalau jadi luas. Di SMP, Iya. SMP pada saat itu. Kalau nggak ada jamnya, pulang usaha apa gitu. Gitu. Ya saya tidak pernah. Artinya saya usaha satu itu guru. Yang sebagai Jam guru ya. pagi sampai siang ya di sekolah. Itu tidak ada misalnya 5 hari kerja atau enggak, 4 hari kerja enggak. Saya tetap full Sebagai profesi guru. membersamai anak-anak itu pada saat itu masalahnya juga banyak sekali. Ya, ada apa namanya karena bapak ibunya cerai terus dia terlantar hidupnya, pendidikannya, perhatiannya dan sebagainya. Dan itu banyak sekali. Saya harus visit ke Gunung Bancah, rumahnya di sekitar sana, mendatangi keluarganya. Kepedulian Bopo luar biasa. Ya, Bopo itu ngajar apa atau pada Iya. waktu di situ? Saya ngajar bimbingan konseling BK. BK. BK itu pada saat bekerjanya, pada saat kuliahnya jurusannya psikologi pendidikan. Oh, dulu namanya psikologi Pendidikan. pendidikan. Bimbingan. Ya, jadi saya tahu banyak tentang psikologi pendidikan khususnya ya. Tentang anak. Saya melihat anak bagaimana itu seret itu saya insya Allah tidak jauh salah ya, tidak jauh salah. Sudah Iya. akurat lah ya, pengamatannya seperti itu. Tidak jauh salah lah. Begitu. Terus selanjutnya Bopo, itu kan di penugasan pertama Iya. di SMP 2 Kawadanan. Selama berapa tahun gitu Bopo itu? 25 tahun. 25 tahun. saya di sana. Terus setelah itu Bopo? Ya, setelah itu saya sebelumnya ya menjadi wakil kepala sekolah kurikulum kayak gitu. Pada saat itu terus saya itu ditunjuk atau ditugasi oleh kepala sekolah saya namanya Pak Supriyono. Ya, Pak Supriyono. Pak Parno ikut seleksi calon kepala sekolah. Itu. Terus jawaban saya itu bukan apa-apa ya, tapi saya itu salah satu sifat saya itu adalah merendah atau anda pasor itu ya. Mengapa tidak Pak ini Bapak kok saya kepala sekolahnya saya atau Pak Parno? Oh siap Bapak, saya tanggap gitu. Dan berarti Bapak ini sungguh-sungguh memberikan amanah pada saya untuk tes calon kepala sekolah. Ya, saya tes, ya. Alhamdulillah lolos. Ya, di saat yang sama saya juga di saat itu dulu ada uji kompetensi guru namanya UKG tahun 2015. Alhamdulillah saya masuk 10 terbaik tingkat nasional. Sebelumnya tahun 2011 saya juga dikirimkan untuk maju guru berprestasi. Saya juara 2 se-kabupaten. Latar belakang dari yang demikian inilah, ini kayaknya awal dari hobi saya. Kemudian saya diangkat menjadi kepala sekolah pertama kali di SMP Negeri 3 Kabupaten. Itu awal di kepala sekolah. Ceritanya banyak di sana, panjang kali lebar. Sekilas saja Bu, mau diceritakan. Ya, SMP 3. Iya dong, Iya. di tempat saya. Iya, SMP 3. Saya itu orangnya suka kerja keras. Iya. Pojok Sari itu budaya kerjanya orang-orang itu luar biasa, Mas Ari. Kerja berat, kerja keras, kerja kasar, itu orang-orang Pojok Sari Biasa seperti itu. nyitak botol Mas. Ya. Yang unggulan di desa Pojok Sari. Orang itu jam 1 malam nyitak botol itu biasa. Itu karena kan apa? Etas kerjanya luar biasa orang-orang sana. Itu kulturnya kayak gitu. Kulturnya kayak gitu. Sehingga menurut saya ya pengaruh juga dari teman-teman atau senior-senior saya anak Pojok Sari. Itu yang namanya
apa namanya, kerja giat, kerja keras, semangat, itu sudah biasa. Oleh karena anak-anak Pojosari yang senior saya ada yang menjadi Profesor Dinanto, Oh iya, Pojosari gitu ya. Iya, betul. Dan dari kalangan biasa, artinya bukan anaknya pejabat, anaknya pamong bukan. Itu masih atau ada lagi namanya Profesor Sumardi. Itu kalau itu anaknya Mbak Dura itu. Jadi wajar. Ya, betul. Itu jadi profesor ya. Iya. Adiknya juga ada adiknya Profesor Sumardi itu gitu. Tapi anaknya Mbak Dura. Ya, yang apa namanya, seangkatan dengan saya, anak-anak yang biasa itu juga banyak yang katakan menjadi pegawai negeri itu sudah satu kesuksesan gitu. Itu anak-anak orang biasa. Oke. Nah, itu Bobo. Berarti setelah di Kawadenan 3 berapa tahun ya, Bobo? 3 tahun. 3 tahun. Ya, Selanjutnya, ya. Bobo, di mana Ya. lagi? Ada yang tersulit ya. Oh iya. Di SMP 3 itu tadi saya itu kan yang namanya suka kerja keras. Jadi filsafat saya gini, lelahkan hidupmu akibat berkarya, sebab itulah cara menikmati hidup. Wah, ini luar biasa ini. Jadi orang itu lelah sampai lelah. Jangan kerja belum lelah sudah istirahat. Sangat lelah. Ternyata itu cara menikmati hidup. Ini bukan kata-katanya Suparno, tapi kata-katanya Imam Syafi'i. Lelahkan dirimu akibat berkarya, sebab itulah cara menikmati hidup. Ini terinspirasi saya, berarti saya harus suka kerja keras. Di SMP 3 Kawadenan, saya merintis sekolah adiata. Sekolah adiata. Pada saat itu belum banyak sekolah di Magetan ini atau belum diwajibkan sekolah adiata. Saya sudah adiata. Guru-guru tidak mendapatkan dukungan, takut kalau biayanya gimana, nggak usah pakai biaya. Yang penting kita awali dari kegiatan-kegiatan kita secara real. Saya cari bibit coklat ke Karas sana. Ada sebuah desa dekatnya Sumber Meneng sana. Oh iya. Karas itu ke utara ada desa Sumber Meneng, tapi saya tulis Sumber Meneng. Terus saya cari bibit coklat itu, sapitok. Ya, gratis itu, karena kerjasama dengan dinas kehutanan atau ya dinas kehutanan. Dapat rekor itu, ngambil itu bertoti satu-satu dengan tangan saya sendiri. Karena sebelah saya biar mengajar, saya bertoti sendiri. Ada yang mengantarkan pakai pickup itu diantarkan satu guru saya, tapi ya nggak mau bantu. Hanya nyupir saja. Saya metode sama saya hampir semakut itu karena capek. Ya. Itu dapat satu pickup saya. Sehingga dulu tanaman saya itu saya pastikan 1.000 pohon coklat. 1.000 pohon. Ya. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah 2. Oh, gitu kan. Dan sekarang tinggal berapa? Saya tidak tahu. Tapi Bapak sudah pernah ya, menyiapkan 1.000 pohon coklat. Wah, luar biasa. dan sekarang sudah waktunya di sekolah adiata tingkat sekarang ini sudah nasional. Iya. Dan saya ingin gini, kata Dahlan Iskan, mari kita salib di tikungan. Orang-orang yang lengah-lengah itu disalib ketika di tikungan. Kayak balapan sepeda motor itu di sirkuit parangnya. Itu ngalipnya itu di tikungan. Jalan lurus itu sulit ngalipnya di tikungan. Sip. Karena teman-teman kita CC-nya itu juga besar ya. Oleh karena itu nyalipnya di tikungan. Sehingga apa yang bisa disalipkan SMP 3 lomba akademiknya ya mesti kalah. Oleh karena itu adiwiyata, kita mulai dari adiwiyata. Jadi Bapak melihat ada sebuah potensi dan itu bisa menjadi sebuah keunggulan sehingga dipacu dengan jiwa semangat bekerja keras tadi untuk tetap bisa mengangkat
nilai sekolah khususnya pada waktu penempatan di SMP pertama yaitu Kawadanan 3. Juga dapat bantuan rehab laboratorium. Oh gitu. Ya, berikut isinya. Ya. Jadi itu pernah sampai di sana ada banyak karya di sekolah perdana gitu, sebagai manajer perdana di SMP 3 Kawadanan. Oke, selanjutnya Bapak, setelah di Kawadanan selanjutnya di SMP 1 Takeran. Oh di satu Takeran. SMP 1 Takeran. Dan sekarang di Mas Erwin sekarang tempat saya sekarang. Mungkin apa yang berkesan Bapak di Takeran waktu itu? Di Takeran itu banyak filosofi. Kata takeran itu dari kata taker. Orang itu sebenarnya sudah ditaker masing-masing jatah rezekinya, usianya, atau garis hidupnya sudah ditaker. Oleh karena itu takeran ini. Oleh karena itu barangkali ini garis yang diajarkan oleh Tuhan. Suparno dalam hidup ini sudah ditaker. Oleh karena kamu ditakeran. SMP 1 Takeran. Ya. Di sana juga dapat bantuan. Di sana pernah tempat tenis, lapangan tenis. Oh iya betul. Itu keberkan Tebesi. Itu kami yang memperbaiki. Cara berbagi terus ada jaring-jaringnya. Iya betul. Juga dibantu warga masyarakat. Terus juga kami di sana merehab 4 ruang kelas dan ruang guru, PU itu guru itu saya mejanya guru dulu. Mejanya guru ini adalah bekasnya mejanya murid pada saat saya di sana. Kemudian kami usahakan akhirnya mejanya itu menjadi meja yang pantas dipakai di sana dari kayu jati. Jadi membuat agar lebih layak untuk penghormatan apresiasi bagi guru gitu pokoknya. Iya seperti itu. Terus pernah juga ruang 3 itu roboh. Kemudian juga kami berbagi. Jadi banyak sekali karya dan upaya Bobo. Di sana tetap kami adiata. Saya tuh mindset adiata itu saya terapkan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi dimanapun saya berada, adiata itu adalah penting dalam hidup saya. Itu pokoknya. Karena itu sebenarnya program yang bagus, mengajarkan kepada kita semua mencinta bumi agar bumi lestari, agar nanti kita mewariskan kepada anak cucu kita itu bukan bumi yang sakit, tapi adalah bumi yang sehat. Jadi cuma jangan tanggung marisi anak putu bumi yang sakit cengkar tandus jangan yang subur ya. Siap. Jadi setelah dari Kawadanan 3 Bapak ke Takeran, setelah itu langsung ke SMP 2 Karangrejo. SMP 2 Karangrejo dulu. Nah, baru setelah itu ke SMP 1 Parang. Dari berbagai track record Bobo yang sudah melanglang buana. Dan saya juga melihat profil Bobo adalah orang yang boleh katakan tidak bisa diam. Tadi dalam artian banyak sekali aktivitas, banyak sekali kegiatan. Seperti tadi, lelahkanlah jiwamu untuk menikmati hidup. Nah, pasti Bobo juga sudah beraktivitas banyak. Saya juga lihat CV Bobo ada dari pramuka, dari kegiatan lingkungan dan sebagainya. Pasti ada, semuanya mesti memberikan kesan. Tapi yang kami minta adalah mungkin apa Bobo? Pengalaman yang paling mengesankan dari sekian banyaknya aktivitas Bobo yang paling berkesan. Yang paling berkesan. Apa saja? Yang paling mengesankan untuk Bobo di sini. Jadi menurut saya menjadi kepala sekolah jangan hanya kepala sekolah biasa. Itu kepala sekolah plus.
plusnya di mana? Itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, tentu ya. Kalau dari kepala sekolah secara umum sudah sama kita kepala sekolah. Saya plus saya selalu mengupdate ilmu pengetahuan, mengupgrade ilmu pengetahuan. Ya pada saat itu jadi orang itu kan ada masa jayanya masing-masing, masa keemasan masing-masing. Raja-raja di Indonesia, Raja Majapahit, ada masa keemasan kerajaan Majapahit di masa kerajaan Jepang. Betul, kayak gitu. Indonesia juga gitu, suatu saat nanti kalau menjadi sejarah itu. Nanti masa keemasan Indonesia itu di masa Presiden Jepang. Nah, karena itu ada, kita juga seperti itu. Jadi ada masa keemasan, masa kejayaan pada diri kita masing-masing. Dan itu tidak lama, tidak ada orang jaya selamanya. Karena kalah dengan yang namanya waktu itu tadi. Oh iya. Kalah dengan waktu. Nah menurut saya, bisa saya, plus saya, itu adalah mengupgrade itu sehingga saya itu senang kuliah, saya sampai S2. Kemudian saya mengupgrade kemajuan zaman pada saat itu. Menterinya dimulai dari Pak Anies Baswedan. Itu saya menjadi narasumber guru pembelajar, juga berkaitan dengan nilai UKG yang tadi yang terbaik tadi Bapak ya, bisa diundang ke Makassar, sehingga itu saya didiklat levelnya nasional dulu Bapak. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah seperti itu. Jadi di sana didiklat. Masih dites juga di sana. Oh gitu. Kalau tidak lulus, nggak lulus beneran. Nggak lulus beneran. Ya. Teman saya seorang dokter itu pertama tidak lulus. Tapi setelah ada remedi, beliau lulus menjadi bersinar-sinar lebih bersih. Jadi artinya objektif. Alhamdulillah saya lulus tanpa remedi. Ya terus setelah itu zamannya Pak siapa? Nadiem? Ya sebelumnya Pak Anies Baswedan menjadi menteri. Pak Anies Baswedan. Iya. Oh Pak Anies. Nah, jadi narasumber nasional di Bandung, di Bali, di Surabaya. Saya naik pesawat gratis. Pengalaman luar biasa keliling Nusantara. Saya orang kecil, orang biasa, rakyat jelata, naik pesawat. Sementara ini gratis terus, ya. Kecuali yang haji itu sebenarnya anggap aja gratis murah sekali ya. Jajanan saya alhamdulillah murah sekali. Jadi saya itu sudah 16 kali naik pesawat, yang 14 kali adalah gratis karena menjadi narasumber nasional, guru penggerak. Nah, habis Pak Anies Baswedan, terus Pak Nadiem, itu saya juga ikut mendaftar menjadi guru penggerak. Nah, usianya tidak memenuhi syarat, akhirnya mendaftar sebagai pengajar praktek. Ternyata menjadi pengajar praktek lebih menguntungkan dari ada yang jadi gurunya. Guru penggerak, guru penggeraknya dapat HR, kalau guru penggerak enggak dapat HR. Itu gara-gara itu sampai ke Labuan Bajo naik pesawat gratis di sana di dimuliakan ya, berkat kerja kerasnya, mungkin hadiah ya, hadiah itu. Jadi pengajar praktek, terus berupgrade terus, mengupdate terus keilmuan, terus menjadi fasilitator. Fasilitator itu adalah tingkatannya pertama itu guru penggerak, kemudian di atasnya pengajar praktek, di atasnya fasilitator, di atasnya fasilitator ada instruktur, di atasnya itu ada pengembang. Itu tingkatan yang paling tinggi ya, di program itu. Saya mengupgrade itu, alhamdulillah bisa berpartisipasi, berkontribusi pada program pemerintah di zamannya. Jadi
saya memberikan motivasi pada guru-guru saya, teman-teman saya itu kemudian masih muda-muda, nanti apapun programnya pemerintah yang bisa dengan berkontribusi, berpartisipasi, ikutlah di sana. Ya, ikutlah di sana. Jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pemain. Oke, nah jadi demikian banyak tadi pengalaman Bobo, mulai bahkan katanya kalau tadi berulang kali mengatakan orang kecil, orang biasa, ini instruktur nasional, sudah sampai selevel nasional. Bapak juga berperan di semua kegiatan-kegiatan Kementerian Pendidikan, khususnya berpadu baik itu mulai dari skalanya yang kabupaten sampai ke tingkatnya kementerian. Nah, ini kita masuk pada bagian akhir, Bobo. Nah, di bagian akhir ini dengan semua pengalaman track record Bobo, semua ilmu pengetahuan yang Bobo berikan, mohon Bobo ada pesan-pesan dan juga kesan untuk kami semua yang nanti jadi yang ini penerusnya Bobo, karena kami kan ini juniornya Bobo, ini butuh nanti mungkin ada pesan atau mungkin hal bekal untuk kami semuanya dan khususnya untuk warga GTK semuanya. Monggo Bobo, mungkin ada kesan atau pesan-pesan untuk kami semuanya. Saya ini sudah sampai di penghujung pengabdian saya sebagai ASN, sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Sudah di penghujung, saya merenung dari berbagai aktivitas yang kami lakukan. Ya. Jadi saya sampai pada menemukan suatu filsafat hidup saya. Orang hidup itu sinau. Itu sinau itu diartikan dalam arti letterlek sinau belajar tanah yang menunggu tugasnya manusia itu harus belajar. Ada di dalam surat, di dalam Al-Quran itu ada yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Artinya Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Untuk itu ini diartikan sinau itu diartikan dalam arti sinau tenanan, itu juga benar. Dalam arti akronim ini yang akan saya jelaskan ya. S-nya itu sabar, syukur. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum illa adabi lasyadid. Apabila kamu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kamu tidak syukur, maka tunggu saja azab Allah Maha Pedih. Syukur dia, syukur S pertama, ya syukur. Ini sudah saya terangkan ketika saya diangkat menjadi pegawai negeri, mendapat SK pertama, saya sujud syukur. Saya jaga lejitnya menjadi bahasa kosamah wa kasyarum bil hawli wa kuwatihi fatabarkallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaannya sujud. Agar tidak lupa setiap mendapatkan kenikmatan sujud, setiap mendapatkan kenikmatan sujud, agar nanti ditambah derajatnya oleh mereka sujud sombong, mereka berterima kasih sombong, derajatnya enggak terjadi. Itu syukur ya. Ya. Jadi itu menurut saya orang yang cerdas, orang yang bersyukur karena akan ditambah makin ditambah lagi ini tempatnya. Kemudian sabar, sabar itu juga pahalanya sangat besar. Kita ceritakan semuanya. Sabar itu bukan orang lemah. Tapi sabar itu adalah innallaha ma'as-sabiri, Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Beserta itu. Saya beserta Mas Erwin sekarang sedang berbicara podcast. Jadi beserta dekat dalam satu, yaitu dalam sabar. Ya.
Itu sabar itu penting. Ada nanti kalau pengen waktu yang lama ceritanya orang sabar itu bagaimana, panjang. Saya punya literasi banyak tentang kedudukan orang sabar itu bagaimana. Yang kedua, ilmu. Nah, ilmu itu tadi yang lain adalah uladina manulikum, uladina udulana. Jadi ilmu itu sinar terus, ilmu belajar baca buku. Ya. Saya menulis 8 buku. Ya. Orang menulis itu tidak hanya menulis saja, pasti perlu membaca. Berarti itu adalah bagian dari kecintaan pada ilmu. Pokoknya ilmu itu penting. Ada orang pintar mengatakan investasi terbaik itu leher ke atas pendidikan, itu karena apa? Tingginya ilmu tadi. Itu tadi ya. Ini yang selalu kami transformasikan kepada murid-murid kami untuk mencintai ilmu pengetahuan. Ya, paribasane mangan kurang nyandang cingkrang nggak masalah. Yang penting bisa sekolah. Dan itu sudah saya lakukan. Ya. SD itu saya hanya punya 1 setel baju, Mas. Baju itu tidak 2 setel, 1 setel. Jelalah itu ya baju pramuka. Baju pramuka yang sekarang saya aktif di dalam. Itu baju yang saya punya di SD hanya 1 setel. Sampai jasa saya itu betulnya betul pramuka. Kalau serobek didondomi oleh bapak saya, itu nyekar ya pakai itu, ya, nyekar apa kuburan kalau mau hari raya, dia pakai itu. Nanti apa namanya silaturahim badan menunggu ya pakai itu. Itu pada saat itu juga minder belas ya. 1 setel. Sepatu tidak punya. Sepatunya itu biasanya ekes ada jepit gitu kalau sekolah. Nah pada suatu ketika itu kelas 2 SD itu pada diusumnya murid-murid itu pakai sepatu bata. Saya diberikan oleh bapak saya numpak sepeda dan timah, saya ngeceng di belakang. Pak aku disitu kok nama sepatu ya, konco-konco wis padha di sepatu kabeh. Yang benar ini saku duit tak tukang sepatu yang tinggal itu. Setelah belikan sepatu itu tidak setiap hari saya pakai, tapi jarang-jarang saya pakai supaya awet. Akhirnya sampai tidak muat itu sepatu saya masih bagus. Kenapa? Jarang dipakai supaya tidak rusak. Tapi dibawa terus. Dibawa tetap banyak. Dibawa. Itu sepatu bata pertama yang diberikan oleh bapak saya. Jadi kami tentang apa tadi? Dari S sama I. Iya, ilmu. Saya sukanya pada ilmu itu. Ya, beribadah. Wong kita nanya tugas ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kalau mau berarti ibadah. Lek kamu ibadah cilaka. Ibadah. Ya yang ibadah berkudu ikhlas. Ikhlas ini tingkatan yang tinggi. Namanya di dalam Al-Quran itu namanya mukhlis. Mukhlis itu orang yang hatinya ikhlas. Oleh karena itu kita harus belajar sama jadi orang yang ikhlas. Kalau tidak rugi ini, rugi. Ini batas kadung gak ikhlas. Ngamal ini gak ikhlas, tidak dapat pahala. Oleh karena 3 ilmu ibadah primo mas, Primo. Tadi saya mengatakan kita ditugaskan di semester takeran, murid di taker, jatah rezeki ini, judulnya papi ini taker kan Gusti Allah. Nah, nek isi taker kan Gusti Allah kita primo sering. Buka ora pareng nyalahne sapa-sapa, ora pareng ora seneng karo nyang sapa wae, tapi kudu primo.
mau nopo peparing Gusti Allah. Sama bahagia. Kenapa tidak dibolehkan oleh Tuhan ketika di dunia? Nanti akan berikan di akhirat. Kalau diberikan di dunia saja, nanti di akhiratnya tidak kebagian bagaimana? Jadi kita husnudzon. Berhusnuzon kepada Allah, bahwa nanti Allah akan menyayangi saya, di akhirat sana akan memberikan husnudzon. Jangan sampai suudzon, Gusti Allah gak adil. Wah, coba Gusti Allah gak adil, tak rewangi ini bareng nasibku ya tetap gini. Wah, gak adil. Itu narimo, lali wong Jawa nih. Falsafah narimo ing pantun. Tapi kalau narimo ing pantun itu bisa diayati, bisa diterapkan. Kita wis arep piye wae posisine. Enenge mung tentrem kelawan ayat. Enenge mung tentrem kelawan ayat. Jadi kita itu tadi menerima garis yang jalan yang telah digariskan oleh Tuhan. Terima, terus Anda pasor, aja sombong, gak parang sombong. Iblis itu dulu ahli ibadah, tempatnya di surga, tapi gara-gara sombong dirubah oleh Allah tempatnya di neraka. Oke, jangan sampai kita ini menjadi orang yang sombong. Karena itu di Islam itu ada namanya tawadu. Tawadu itu Anda pasar itu ya, Anda pasar itu memuliakan kepada yang tua, menyayangi kepada yang muda, seperti itu berlaku baik kepada siapa saja, bahkan kepada hamba-Nya Allah yang tidak bisa berbicara, ada burung-burung, semut, atau binatang-binatang itu. Kita harus menjadi rasa saja. Dan kalau di rumah saya itu tak tanamkan pohon pepaya banyak, ya. Agar apa? Agar burung-burung itu bisa ikut menikmati. Ya. Agar itu saya tiap hari mendengarkan ucapan burung tanpa saya memelihara. Tapi tak tanamkan. Ada setiap tahun itu itu ada pasar usaha yang punya dari usaha budidaya effort. Jadi ini harus sampai titik lelah itu tadi. Walaupun kabeh sudah digariskan oleh Tuhan, itu kita tetap usaha itu sampai pada tingkatan melelahkan dirimu akibat berkarya. Jadi sebenarnya kalau gitu apa karya Bobo ini? Nah, sekarang karya Bobo apa ini? Apa Bobo sudah sampai lelah? Ada berkembang itu sebenarnya. Tak tuliskan ini. Karya saya. Iya. Tuliskan beberapa yang kecil ya, kecil. Karya fenomenal. Kecil kan itu relatif. Karya fenomenal dari Bobo. Tapi bagi saya itu adalah karena misalnya ini ya, di karya saya misalnya ya, dalam hidup ini saya menjadi KS ya, ketua takmir masjid Semanfaat Nurul, ketua pengajian majelis taklim Taman Suwargo sekarang masih berlangsung. Yang hadir itu ada 600 orang. Jadi itu nanti kegiatan saya di pensiun. Saya itu masih menjadi 5 ketua di organisasi. Ya, terus ya, pernah ketua paguyuban Haji Makkah. Haji Makkah itu Haji Mabrur Barokah. Oh begitu. ada singkatannya ternyata. Itu saya ketua sampai sekarang, ketua MP pernah dulu ya. Ya betul. Ketua PNPN di desa. Ya. Saya 4 tahun di sana. 4 tahun. Terus ketua panitia Pilkades di desa ya.
Jadi kita itu ya jangan hanya di kantor saja, kadang bermanfaat untuk desa. Ya. Seperti itu. Saya itu kepala sekolah. Jadilah kepala sekolah plus, kepala sekolah biasa. Ketua LMD, ya pernah. Ketua pengajar praktek guru penggerak. Tahun 2022. Terus pramuka saya pernah jadi PIMSIS, PIMSIS pimpinan kursus PIMSIS. Ya, itu kalau apa namanya pengabdian ya seharian satu andalan bina masa, bina orang dewasa. Ya. Sebentar lagi saya punya tugas untuk bagaimana suksesnya ulang janji pramuka itu yang diselenggarakan 1 hari sebelum apel besar semalam. Itu dipercayakan pada saya untuk apa namanya penanggung jawab organisasi banyak andalan, banyak pelatih, banyak orang di sana. Semoga nanti lancar aja ya. Insya Allah. Itu terus anggota Dewan Pendidikan. Saya juga anggota Dewan Pendidikan sekarang. Terus dulu ini berbalik. Pernah jadi pimpinan kelas PK itu terus sekarang nggak tahu sekarang istilahnya apa ya. Dulu PK itu pimpinan kelas. Nah di tingkat SMP ketua kelas. Di tingkat mahasiswa itu namanya PK. Oh iya. Zaman saya. Saya. Terus Karom Jamaah Haji tahun 2023. Itu saya 15 karya dalam hidup saya. Yang mungkin orang mengatakan itu kecil, ya tidak apa-apa. Bagi saya itu adalah yang bisa saya kerjakan, yang saya bisa lakukan. Dan misalkan apa namanya besar bagi saya. Menurut saya gini, kalau meniru itu jangan orang yang tinggi-tinggi, orang yang hebat-hebat, tapi orang-orang yang katakan sejajar dengan kita itu kita berarti realistis untuk bisa melakukan. Kalau kita meniru anaknya raja, nggak bisa ditiru. Nggak bisa ditiru karena apa? Nanti setelah walaupun dia nggak belajar, nanti ya jadi raja. Iya. Tapi kita ini orang-orang biasa. Ya, karena itu ada kata-kata biadab ini. Kita ini orang-orang biasa. Kalau ingin sukses, berjuanglah yang luar biasa. Jangan biasa-biasa saja nggak jadi. Ini karena kita orang-orang biasa. Ya, terima kasih Bobo atas semua sharing-sharingnya buat kita dan juga banyak pesan-pesan moral yang kami bisa ambil dari semua tadi pencapaian dan proses kegiatan Bobo dari mulai awal dan sampai akhir. Jadi ini benar-benar kalau kita melihatnya Bobo itu seperti logonya Pramuka, yaitu tunas kelapa, selalu bertunas dan bermanfaat untuk semuanya. Karena tadi terbukti dari semua pencapaian Bobo bukan hanya di pekerjaan, lingkungan pun juga Bobo mengekspresikan, membuat kegiatan-kegiatan sehingga Bobo bisa memanfaatkan kemampuan yang mungkin diberikan Allah pada Bobo sehingga dimanfaatkan. Bahkan juga sampai ke yang lingkungan, contohnya tadi ya burung dan lain, lingkungan pun dengan Bobo untuk memberikan kebermanfaat yang luar biasa. Bobo, kami dari teman-teman juniornya Bobo, karena ini juga di penghujung masa bakti Bobo sebagai kepala sekolah, kami hanya bisa mendoakan Bobo semoga Bobo senantiasa diparingi terus sehat, terus bisa beraktivitas, manfaat kagem lingkungan dan juga keluarga. Kami hanya bisa mengucapkan selamat
memasuki nanti periode baru Bopo di masa-masa purna tugas, pastinya akan lebih banyak. Kelihatannya kalau dilihat dari sini Bopo itu tidak mungkin malah akan sepi pekerjaan, malah akan banyak aktivitas ini kelihatannya dan lebih bermanfaat pada lingkungan. Sekali lagi nanti kami juga tetap mohon bantuan, bimbingan, motivasinya Bopo untuk kami semuanya, bagi junior-juniornya Bopo dan juga nanti pada seluruh GTK yang mengikuti kegiatan podcast kita pada hari ini. Terima kasih Dimas Erwin dan juga Dimas Sugeng Nugroho yang berkenan hadir di SMP 1 Parang. Salam kami untuk teman-teman semua. Saya loveful dengan teman-teman. I love you full. I love you full. I love you full dengan teman-teman ya. Kami berdoa semoga teman-teman semua juga diberi sehat, panjang umur, bisa mengabdi sebagai ASN hingga sampai pada batas terakhirnya, yaitu yang dinamakan pensiun. Juga pensiun umum, juga terus beraktivitas yang bermanfaat untuk lingkungan. Makanya khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, seperti itu. Jadi semampu kita, walaupun kecil tidak apa-apa, bermanfaat. Itu saja. Terima kasih Bopo. Kami mohon undur diri. Sobat GTK, demikian tadi bincang-bincang kita dalam agenda podcast MKKS yang kali ini kita bersama sang maestro kita, yaitu Bapak Suparno yang bertugas sebagai Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Parang. Terima kasih dan sampai jumpa nanti pada kegiatan podcast selanjutnya, dan ikuti terus channel YouTube MKKS. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.